Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita yang kedua ini, kita akan membahas tentang kitab Fadilah Salat. Dari Sayyidina Sal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang selalu berjalan ke masjid dalam kegelapan dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat." Hadis riwayat Ibnu Majah. Faedahnya, pahala pergi ke masjid di malam yang gelap gulita di dunia akan diketahui pada saat suasana kiamat yang mengerikan ada di hadapan kita. Dan setiap orang dikepung oleh musibah. Balasan kesusahan pergi ke masjid akan kita dapatkan ketika sebuah cahaya yang jauh lebih terang daripada matahari bersama kita. Disebutkan dalam sebuah hadis, pada hari kiamat, orang-orang yang pergi ke masjid ketika malam gelap gulita akan duduk di atas mimbar dari nur tanpa rasa takut. Padahal saat itu seluruh manusia sedang berada dalam ketakutan. Hadis lain menyebutkan bahawa pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala akan bertanya, "Di manakah tetangga-tetanggaku?" Malaikat bertanya, "Siapakah tetangga-tetanggamu?" Ya Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tetangga-tetanggaku adalah orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid-masjid." Hadis lain meriwayatkan bahawa tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala ialah masjid, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pasar. Hadis lain pula menyebutkan bahawa masjid adalah taman-taman surga. Dari kitab Jami' al-Saghir. Dalam riwayat sahih disebutkan bahawa Sayyidina Abu Sa'id radhiyallahu anhu meriwayatkan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apabila kamu melihat seorang yang selalu pulang pergi ke masjid, maka bersaksilah bahawa ia adalah seorang mukmin." Kemudian beliau membaca ayat, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir." Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Quran Surat At-Taubah ayat 18. Dalam sebuah hadis diriwayatkan mengerjakan wudu dengan susah payah, melangkahkan kaki pergi ke masjid, dan duduk menunggu solat selepas solat adalah penghapus dosa. Hadis lain menyebutkan semakin jauh jarak seorang menuju ke masjid, maka semakin banyak pula pahala yang akan diperolehnya, karena setiap langkahnya menuju masjid akan dihitung sebagai pahala. Oleh karena itu, diriwayatkan bahawa jika pergi ke masjid, para sahabat radhiyallahu anhum memperpendek langkah-langkah mereka. Hadis lain menyebutkan bahawa ada 3 hal yang jika kita mengetahui pahalanya, maka kita akan berebut untuk mendapatkannya, yaitu azan, pergi ke masjid ketika terik matahari, dan solat di saf pertama. Sebuah hadis menyebutkan bahawa pada hari kiamat ketika manusia dalam keadaan susah dan matahari sangat terik, ada 7 golongan manusia yang akan mendapat perlindungan rahmat Allah. Salah satunya adalah seorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Maksudnya ketika ia memiliki keperluan sehingga ia keluar dari masjid, hatinya selalu ingin segera kembali ke masjid. Hadis lain menyebutkan bahawa barang siapa mencintai masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya. Setiap syariat agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala mengandung banyak keberkahan, kebaikan dan pahala yang tidak terkira. Di samping itu juga mengandung banyak maslahat dan kebaikan yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sangat sulit untuk diketahui hakikatnya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui rahasianya. Maslahat itu akan ditampakkan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan dan kefahaman setiap manusia. Makin tinggi tingkat kemampuan dan kefahaman seorang, kian banyak ia mengetahui maslahat apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala di balik hukum tersebut. Para ulama telah menulis tentang maslahat-maslahat yang terkandung dalam salat berjamaah sesuai pemahaman masing-masing. Dalam kitab Hijjatullah Al-Balighah, Syekh Waliullah rahmatullah alaih menulis tentang maslahat salat berjamaah.
Yang terjemahan dan maksudnya adalah sebagai berikut. Di antara maslahat salat berjamaah agar kita dapat terhindar dari pengaruh adat istiadat yang buruk. Untuk itu tidak ada cara yang lebih baik kecuali menjadikan salah satu ibadah sebagai kebiasaan di tengah masyarakat, sehingga dapat diamalkan oleh seluruh lapisan masyarakat secara terang-terangan. Baik yang pandai maupun yang bodoh, baik penduduk kota maupun penduduk desa, semua akan berlomba-lomba dalam ibadah tersebut. Jika ibadah sudah menjadi kebiasaan umum di masyarakat, maka ibadah tidak mungkin dapat dipisahkan dari sendi-sendi kehidupan. Jika hal itu tercapai, niscaya akan menguatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga adat istiadat yang pada mulanya menarik ke arah keburukan akan menarik ke arah kebaikan. Tidak ada amal apapun yang lebih penting dan lebih kuat dalilnya melebihi solat. Oleh karena itu, kita wajib memulainya dan mengajak orang lain menjadikan solat sebagai budaya. Hendaknya kita sepakat mengadakan suatu pertemuan untuk mengusahakan agar solat menjadi suatu budaya masyarakat. Dalam agama, ada segolongan orang yang patut dikedepankan dan diteladani. Ada segolongan lagi yang masih memerlukan dorongan dan ajakan. Ada pula yang masih lemah imannya. Dengan solat berjamaah, orang yang tadinya enggan beribadah akan bertemu ahli ibadah, sehingga ia tertarik untuk mengikutinya. Orang yang tadinya malas akan bertemu dengan orang yang mengajaknya rajin beribadah. Orang yang tidak punya pengetahuan tentang agama akan bertemu dengan ulama, sehingga ia dibimbing oleh ulama dan dapat memahami cara-cara ibadah yang benar, serta menganggap bahawa ibadah kepada Allah SWT ibarat perak yang mereka bawa ke tukang perak untuk diperiksa keasliannya, sehingga jelas dapat dibedakan antara yang boleh dan yang tidak boleh. Yang boleh akan diperkuat dan yang tidak boleh akan dihentikan. Selain itu, salat berjamaah adalah untuk mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh orang-orang yang mencintai Allah SWT, mengharap rahmat Allah dan takut kepada Allah, sehingga menurunkan rahmat dan berkah Allah SWT yang menimbulkan pengaruh baik yang luar biasa. Inilah maksud umat Muhammad baginda sallallahu alaihi wasallam dibentuk, yaitu untuk mengagungkan asma Allah dan memenangkan Islam atas agama yang lain. Tujuan ini tidak akan tercapai selama kita tidak mempedulikan cara-cara di atas, yakni mengumpulkan kaum muslimin semuanya, baik orang umum, orang penting, orang kampung dan orang kota, untuk menunaikan syair Islam yang terbesar dan ibadah tertinggi, yaitu solat. Oleh karena itulah syariat Islam menitikberatkan solat Jumat dan solat berjamaah dengan menerangkan bahawa rahmat yang terkumpul di dalamnya dan azab yang akan turun bagi yang meninggalkannya. Alhamdulillah, kita telah membaca kitab Fadilah Solat. Betapa pentingnya solat bagi kita sebagai umat muslim, karena setiap langkah kita akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang kita Oleh karena itu, jemaah sekalian, marilah kita melaksanakan solat berjamaah. Mari kita ajak anak kita, bapa kita, tetangga untuk pergi solat berjamaah. Kalau ada orang yang enggan, mari kita ceramahi atau kita ajak dengan baik-baik. Okey, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.